Haleluya, shalom yud, puji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saatnya kita menyembah, menggantungkan nama Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati kita undang hadirat Tuhan, kita undang hadirat Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Oh,
merasakan bahwa ada Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh dengan kuasa, dapat menolong kita. Bahkan sehelai rambut kita tak diizinkannya terjatuh tanpa seizinnya. Saudara yang melihat video ini atau yang menonton video ini, yang Anda sedang terbaring lemah, yang penuh dengan pergumulan, bahkan beban pikiran yang membuat Anda stres, ataupun apapun itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Kita kuatkan hati kita, karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita penuh kuasa. Musim akan selalu berganti ya Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku. Dia mengenyangkanku dan akan melaraku seumur hidupku. Kami sembah, oh kami agungkan Engkau Rajaku. Disanjung Kau Yesus.
ini sama-sama saudara, dengarkan panggilan Tuhan, dengarkan bisikan Tuhan. Apa kata Tuhan hari ini kepada engkau? Tak dapat satupun yang dapat menjatuhkan engkau, menjatuhkan kita. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Saudara, katakan bersama-sama dengan saya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Yes, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Bapa, ku jawab ya, ya. Lebih lagi, lebih lagi. Ku jawab ya, ya, yes. Ya Tuhan, kami jawab ya Tuhan. Kami dengar panggilan Kau, kami dengar panggilan Tuhan. Kami dengar, kami tak takut Tuhan melangkah. Bahkan situasi apapun kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun saat ini, kondisi saat ini Tuhan, COVID-19, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ku jawab ya, ya. Lebih lagi saudara. Oh, ku jawab ya, ya, ya. Oh, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, lagi ku jawab ya, ya. Amin. Woo! Thank you Jesus. Oh, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini untuk sharing firman Tuhan di ibadah online Youth GPDI Damai Sejahtera. Puji Tuhan, kiranya kasih Allah melingkupi kita semua dimanapun kita berada. Menjadi pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pemuda-pemudi yang punya rasa haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama mau belajar di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini akan saya beri judul, akan saya beri tema, tetap berharap. Tetap berharap. Kata tetap mengandung arti permanen dan terus-menerus harus dilakukan. Tetap berharap.
Di dalam ratapan ini, kitab ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia seangkatan dengan Nabi Yesaya. Mereka sama-sama melayani Tuhan. Dan kurang lebih apa yang dialami oleh Nabi Yeremia juga dialami oleh Nabi Yesaya. Kalau dalam konteks ratapan pasal 3 ini, isinya adalah ratapan-ratapan dari Nabi Yeremia atas kesulitan, atas kesusahan yang terjadi oleh bangsa Israel. Bangsa Israel sedang mengalami banyak sekali kesulitan pada saat itu. Nabi Yeremia meyakinkan bahwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ini adalah suatu hukuman dari Allah kepada bangsa Israel, atau murka dari Allah karena dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di dalam ratapan yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, saya akan membacakan untuk kita semua. Ratapan yang pertama ayat 8 sampai yang ke-9, Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Bangsa Israel sedang mengalami kesulitan karena terjadi banyak hal di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena apa? Karena dosa, kenajisan yang dilakukan bangsa Israel. Nabi Yeremia meyakini bahwa yang terjadi atas Yerusalem, terkhususnya Yerusalem ini, adalah karena dosa-dosa mereka. Di dalam ratapan 4 ayat 13, di situ juga dikatakan hal itu terjadi oleh sebab nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya, dan di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi bukan hanya rakyat bangsa Israel saja, rakyat Yerusalem saja yang melakukan kesalahan, tetapi sampai kepada nabi dan imam-imamnya. Bisa dibayangkan bahwa moral bangsa Israel pada waktu itu sangat kacau dan rusak. Sangat-sangat kacau dan rusak. Ini yang membuat Nabi Yeremia, sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan, ya, tidak dapat lagi mendapatkan suatu harapan. Sepertinya tidak ada jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya, yang sedang dihadapi oleh Yerusalem. Sebagai nabi yang diutus Tuhan, dia mengalami begitu banyak kerintangan yang dialami. Karena apa? Karena bangsa Israel, karena Yerusalem yang sedang berdosa di hadapan Tuhan. Membuat Nabi Yeremia merasa tertekan. Di dalam ayat yang ke-20 di dalam pasal 3, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jiwanya tertekan, teringat akan hal itu. Akan apa? Akan dosa dari Yerusalem. Sehingga membuat Nabi Yeremia mengambil suatu keputusan di tengah kesulitan yang dia alami, di tengah ratapan yang dia sedang alami. Mengambil keputusan seperti apa? Mengambil keputusan di ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ini yang diambil, keputusan yang diambil oleh Nabi Yeremia. Aku akan berharap. Nabi Yeremia tetap berharap di tengah kesulitan yang dia alami, di tengah tekanan yang dia alami. Akan tetap berharap. Muncul ada satu harapan yang baru. Pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan,
Ya, di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, kita tahu bahwa di tengah-tengah bangsa kita, bangsa Indonesia, kita sedang mengalami yang namanya pandemi. Ya, kita tidak tahu kapan ini berakhir. Mungkin bukan bangsa Indonesia saja, di luar sana, ya, di seluruh dunia ini sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Di tengah-tengah kesulitan ini, kita mau mengambil suatu keputusan. Keputusan apa? Akan tetap berharap. Berharap kepada siapa? Berharap kepada Tuhan. Sebagai pemuda yang diberkati oleh Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Kita jangan sekali-kali berharap kepada manusia. Manusia cenderung mengecewakan. Manusia cenderung untuk menyakiti hati kita. Tetapi Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Di tengah situasi dan kondisi saat ini pun, di tengah-tengah kesulitan kita, masalah yang kita alami, kita mau mengambil keputusan untuk tetap berharap. Nabi Yeremia dalam masa kesulitan memperhatikan hal-hal ini. Apa yang diperhatikan Nabi Yeremia? Kita akan belajar. Yang pertama adalah kasih setia Tuhan. Bukan memperhatikan masalah, bukan memperhatikan kesulitan yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya, tetapi Nabi Yeremia memperhatikan kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi kasih setia Tuhan yang Nabi Yeremia perhatikan ini tidak berkesudahan, tidak ada habis-habisnya rahmatnya. Ini yang membuat Nabi Yeremia selalu tetap berharap di dalam Tuhan, karena dia melihat kasih karunia, kasih setia Tuhan ini terjadi di dalam kehidupannya, di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah Yerusalem mengalami masa-masa kesulitan. Bangsa Israel ya mengalami banyak sekali kesulitan, tetapi Yeremia menyerukan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Dan yang kedua, kita mau belajar bahwa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia di ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Siapa yang bilang? Yang bilang adalah Nabi Yeremia. Tuhan adalah bagianku. Bukan masalah, bukan kesulitan, bukan sakit penyakit, bukan hal-hal lain yang menjadi bagian di dalam kehidupan Nabi Yeremia. Tetapi Tuhanlah yang menjadi bagiannya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini memakai kata Tuhan adalah hartaku. Puji Tuhan. Ya, pada kesempatan ini kita mau belajar bahwa Tuhan adalah bagian kita. Tuhan adalah harta kita yang kita miliki. Sebagai pemuda, tiang penopang di gereja kita, kita mau menjadikan Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di dalam Bilangan 18 ayat 20, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan kepada suku Lewi. Suku Lewi dikhususkan tidak punya milik pusaka. Karena milik pusaka yang dikhususkan untuk suku Lewi adalah Tuhan yang menjadi bagiannya, yang menjadi milik pusakanya. Jadi pada ayat ini kita mau belajar bahwa yang menjadi bagian kita adalah Tuhan saja, tidak ada yang lain. Prioritaskan Tuhan yang menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Ya, di ayat sebelumnya, selalu baru tiap hari, tiap pagi besar kesetiaanmu. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Kalau Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan dapat mengatasi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Meskipun sulit, kita rasa untuk kita
menyerah di tengah-tengah keadaan ini, tetapi kita mau belajar membangkitkan iman percaya kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, sehingga kita mendapatkan harapan-harapan yang baru di tengah kesulitan hidup kita. Puji nama Tuhan, ya. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Di ayat selanjutnya dikatakan, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Biarlah kita menjadi pemuda-pemudi yang terus berharap, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu, Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan untuk kami tetap berharap kepadamu di tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami semua. Kami mau belajar untuk tetap berharap kepadamu. Kasih setia Tuhan dan Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Jadikanlah kami Youth GBDI Damai Sejahtera, anak-anak muda yang terus berharap kepadamu. Tidak ada yang lain Tuhan yang kami harapkan, hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah datang di dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan tertanam di dalam kehidupan kami dan kami dimampukan untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami, memberkati Youth GBDI Damai Sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami pada kesempatan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, shalom Youth dimanapun berada. Pengumuman sepanjang minggu ini, setiap hari Sabtu kita ada ibadah Youth Online Service di channel YouTube kita Youth Damai Sejahtera. Jadi bagi teman-teman, terus saksikan ibadah kita bersama-sama. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kita ini. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung beribadah bersama kami di GBDI Damai Sejahtera, mari gabung bersama kami setiap hari Minggu. Ada 2 sesi jam 10 pagi dan jam 6 sore. Mari datang di Jalan Vanili Raya nomor 90. Teman-teman juga bisa lihat di Google Maps GBDI Damai Sejahtera. Terima kasih teman-teman. Teman-teman juga bisa mengikuti ibadah live streaming di Facebook GBDI Damai Sejahtera atau Damai Sejahtera GBDI, dan di Instagram kita bisa ikut follow di Damai Sejahtera GBDI. Oke teman-teman, saksikan terus ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.